kat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ndak taibuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Pada bulan-bulan lain Allah tidak menjanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bulan Ramadan semua harinya, semua malamnya kita dijanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka katunayangkah waktu-waktu si Ramadan ini ndak talengah lalu. Ndak gara-gara imam ada yang sedikit dibantah maju sapnu. Kita berusaha dengan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah salat tarawih dengan sebaik-baiknya. Jemaah subuh rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi siapa yang melaksanakan ibadah salat subuh, Allah akan menjamin bagi siapa yang melaksanakan ibadah salat subuh, lebih-lebih salat subuhnya di masjid. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang salat subuh bahwa fi zimmatillah, dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sai yang melaksanakan ibadah salat subuh, maka dia berada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. No, kita ini tertanggung kita di Allah Subhanahu wa taala. Kadang umbe kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh. Tingkat keimanan kita bisa kita lihat pas kita melaksanakan ibadah salat subuh. Karena ibadah salat subuh ini memang berat. Tapi kalau kita usahakan, insya Allah akan ringan. Karena janji Allah, kita akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Panzurhu ya bani Adam. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan salat subuh. Panzurhu ya bani Adam. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan salat subuh ini. Terperhatiankah salat subuh ini? Kita berusaha, kita berjamaah le masjid. La yatlubannaka Allah min zimmatin bi syai'in. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut darimu min zimmati bi syai'in, apa yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak akan menuntut dari kita apa yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru kita dapat memperhatikan salat subuh. Mara angkuntas ini luar biasa. Bila perlu tatingkatang ke naluean sapun sampai mudi, namun sabol masjid ini luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung semuanya, baik rezeki, kehidupannya kelak di akhirat Allah akan menanggungnya. Jemaah subuh rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
salasun man kunna fihi, ada 3 perkara apabila ada pada orang-orang yang beriman. Azallahullahu tahta arsihi, Allah akan menaunginya nanti di hari kiamat di bawah arsy-Nya. Yauma la zillu illa zilluhu, yauma la zilla illa zilluhu. Dan pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Era lejalu kiamat, ara suku perbuatan pekerjaan yang dengan pekerjaan itu Allah akan menaungi kita, Allah akan menempatkan kita di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perbuatan itu? Apa 3 amalan itu yang harus kita kerjakan apabila kita ingin mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, al-wudu 'alal makarih, yaitu wudu tatkala suasana atau waktu yang tidak mengenakkan. Kanyakan nyat ampuk taudu inaya dengan sigin mau naungan Allah Subhanahu wa taala. Baranengka ini kan nyat mesti nyat ibu katen tudu. Aku lawan tadang lah, insyaallah kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wudu dang ta dakan nyat, mandi dah ta dakan nyat untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lawan tadang, maka Allah akan menjanjikan kepada kita, kita akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang ketiga atau amalan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya adalah wal masyu ilal masajid bizulmi wal masyu ilal masajid bizulmi, yaitu berjalan talalu aning masjid, talaika aning masjid di dalam suasana gelap. No angkun ta singone leka aning masjid kenyakan petang inondah pegoyan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. No kanda tibuk di dak tibuk lalu aning masjid dak ajau balenta, dak ajau balenta kenyakan talaika ino upah atas Allah Subhanahu wa taala era lejelo akhirat pada yaumul qiyamah kita akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Angkun ta silaika petang-petang ino berharga ino dekat ngono leka tanu. Satu leka dan kan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi leka ini dalam bulan Ramadan, dalam bulan ampunan, maka segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak tinjah ta barang-barang usaha yang ta mau lalu aning masjid. Masjid sebut tetene. Masjid sebutna dia sebut selain lain masjid. Kita dianjurkan untuk terlalu aning masjid untuk melaksanakan ibadah solat, terutama ibadah solat subuh ini wah arak kaitan si beru ini. Dak petang-petang lalu wah ini ya perbuatan akan mendapatkan
naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mara cerita para alim ulama tanau laun le padang masar kan santer panasnya darak gen mau darak payung teh begini le kata kita payung kali dunia ini tamile leka aning masjid dak ane petang terlalu aning masjid bah. Dan yang ketiga, amalan yang ketiga, apabila kita ingin mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah wa it'amul ja'i, yaitu memberi makan bagi orang yang lapar. Nomor puasa ini tengembeng mak dengan mangan. Kalau kita ingin kias, tangembeng dengan pekerjaan. Ini ngias malik ngembangangna tangembeng dengan perhatian. Ini luar biasa. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah hadisnya memang memberi makan kepada orang yang lapar. Tengembeng dengan pegoyan kan, tengembeng dengan berarti upak teh ya kan, berarti dia akan mendapatkan makanan. Itu juga akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jemaah subuh rahimakumullah. Kesimpulan apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, marilah di dalam bulan Ramadan ini ndak taibuk gawe si pertama dakana nyet-nyet no taudu be tabersiang diri ta baik hadas kecil maupun hadas besar. Si kedua talalu be aning masjid, talaika aning masjid dakana suasana gelap. Si yang ketelu tambeng dengan si lapar mangan, atau temele tengia sendah tambeng batur-batur sindara pegoyan. Insya Allah apabila kita kerjakan amalan-amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada guru-guru kita, ibu bapak kita masing-masing, dan semua keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani serta rohani, panjang umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan pada tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama untuk masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akhiri ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.